Hai, saya Sophia Rena Aprili, mahasiswa pendidikan sejarah Universitas Negeri Medan, ingin melakukan video reaction dari salah satu channel YouTube yang bernama Kancawagu, yang mana judul yang akan saya reaction yaitu Cuma Pakai Bambu Runcing, Belanda Terkencing-Kecing. Wah, ini adalah salah satu judul yang cukup menarik untuk kita reaction teman-teman, dan kalian tahu ini adalah video yang berunsurkan sejarah. Tanpa berlama-lama, tanpa bikin emosi, mari kita reaction. Masyarakat Indonesia tentu nggak asing lagi dengan sejarah bangsa tentang kehebatan bambu runcing. Senjata yang berbahan dasar bambu ini menjadi ikon penting yang menyertai bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan. Padahal, pejuang pada zaman dahulu harus berhadapan dengan tank-tank besar dan persenjataan yang sangat lengkap. Akan tetapi, hanya dengan bambu yang diruncingkan, para pahlawan kita mampu mengusir para penjajah. Sebatang bambu. Wait, apakah benar hanya dengan bambu runcing kita dapat melawan penjajah? Ini benar atau fakta? Benar atau fakta? Mitos atau fakta? Kita cari tahu dulu. Perana ini memiliki kehebatan sedemikian besar dibandingkan dengan senjata milik penjajah yang berteknologi tinggi. Ternyata ada rahasia besar di balik kehebatan bambu runcing para pejuang Indonesia. Adalah Kiai Subaghi yang berperan besar dalam perjuangan bambu runcing bersama rakyat Indonesia. Ia merupakan salah satu ulama yang begitu dihormati dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Pada tahun 1941, sang kiai mengumpulkan para santri dan pemuda desa untuk melakukan persiapan perang. Namun mereka terkendala persenjataan dan akhirnya menetapkan bambu runcing yang kala itu disebut dengan cucukan. Senjata ini dinilai mematikan karena tusukannya yang susah disembuhkan. Namun untuk mengetahui mitos bambu runcing, kita juga dapat merujuk dari beberapa sumber. Kita mencari sumber seperti yang ditulis ada salah satu Henry F. Isnai tahun 2014 dalam suatu wacana Jenderal Abdul Haris Nasution mencatat bahwa bambu runcing ini adalah sebagai senjata ampuh perjuangan rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Tidak sepenuhnya benar. Jadi itu setengah fakta, setengah mitos gitu. Memang benar mereka menggunakan bambu runcing, namun itu juga di dalam bambu runcing itu seperti yang dikatakan di video sebelumnya tadi, Kiai Subaghi ya, itu menggunakan ilmu, mungkin menggunakan ilmu doa-doa, makanya bisa katanya menang gitu kan. Sebenarnya bambu runcing ini hanya digunakan sebagai senjata semangat perjuangan rakyat Indonesia aja sih, dan ada juga dari pendapat yang lain gitu kan, bahwa bambu runcing mulai dikembangkan semasa pendudukan Jepang yang dikenal dengan sebutan takerai. Senjata ini digunakan untuk menghadang pasukan payung musuh yang akan mendarat dari udara, dan pada saat itu tentara Jepang melatih laki-laki dan perempuan cara menggunakan takerai itu gimana gitu. Dan bambu runcing digunakan sebagai senjata perjuangan rakyat Indonesia. Jadi ada juga nih salah satu dalam wawancara salah satu dosen saya juga tuh guys, Profesor Dr. Lichuan Ajari, yang mana dalam wawancara yang dilakukannya dalam pertempuran Medan Area dikatakan bahwa ketika terjadi pertempuran Medan Area, rakyat tidak menggunakan bambu runcing, melainkan menggunakan senjata super modern yang diberikan oleh Jepang. Buktinya dapat kita lihat di tugu perjuangan itu sampai sekarang masih ada tuh ya guys, yang berada di Binjai yang memegang granat. Hal itu harus pula memperjelas bahwa saat itu rakyat Medan sudah mengenal senjata modern, dan dari pernyataan yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa tidak pernah ada bukti bahwa bambu runcing digunakan sebagai senjata utama dalam perang melawan kekejaman penjajahan ketika menduduki wilayah Indonesia, melainkan bambu runcing hanya digunakan sebagai senjata dalam latihan untuk mempersiapkan pertempuran. Jadi itu kembali lagi kepada diri kita, mau kita percaya atau tidak itu terserah kita. bambu runcing yang dipakai untuk peperangan bukanlah bambu runcing biasa. Sang kiai menyepuh bambu runcing tersebut dengan doa-doa sehingga membuatnya tidak terkalahkan. Doa tersebut berbunyi, La tudrikuhul absar wa huwa tudrikuhul absar wa huwa latiful kabir. Doa tersebut dibaca sebanyak 3 kali membaca sembari menahan nafas. Kepercayaan terhadap doa ini ternyata mampu membangkitkan semangat juang pemuda Indonesia dan membuat bambu runcing menjadi senjata yang sangat istimewa. Sampai pendatang dari luar Jawa datang untuk meminta didoakan oleh Kiai Subaghi. Para pejuang tersebut itu datang dari Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta sampai kawasan Banyuwangi sana. Bahkan PT Kereta Api Indonesia memberikan perlakuan khusus terhadap wilayah ini dengan memberikan fasilitas kereta luar biasa untuk mentransportasi orang-orang menuju ke Parakan. Bagaimana tidak, tamu yang datang sangat luar biasa ramai, sampai-sampai warga sekitar memanfaatkannya dengan menjual bambu runcing, membuka warung nasi, membuka warnet. Warna tembahmu opo mas, yoga neng lah zaman mbien eneng yo wartel. Iya, sorry, gue ulangin. Memanfaatkannya dengan menjual bambu runcing, membuka warung nasi, serta membuka sebuah penginapan.
Ternyata berita tentang kiai yang mengobarkan semangat berjuang ini terdengar oleh penjajah. Mereka kemudian melakukan penyisiran keparakan untuk membunuh Kiai Subaghi. Beruntung, sang kiai sudah terlebih dahulu meninggalkan wilayah tersebut dan bersembunyi di daerah pegunungan dan berapes sebagai sang penjajah karena udah ditinggalin duluan. Meski menjadi buronan, Kiai Subaghi bergerilya. Dan dalam perang gerilya itu ya, kita ketahui bahwa Indonesia itu zaman dahulu masih kuat dengan yang namanya ilmu-ilmu. Jadi dengan mereka menggunakan ilmu, mereka bisa melawan penjajah. Sebenarnya realistis saja sih menurut pendapat aku ya, karena sebelumnya bukan bermaksud mengecilkan para pahlawan atau tidak menghargai mereka. Tapi Indonesia itu merdeka bukan karena memang perang gitu, tapi karena Jepang menyerah dan Belanda diusir Jepang. Karena juga mereka di negara mereka dihajar oleh Jerman pada waktu itu dan Jepang dibom atom. Jadi Indonesia ada kekosongan kekuasaan. Jadi itu ada kesempatan yang dimanfaatkan oleh Bapak Proklamator kita untuk memerdekakan Indonesia. Jadi aslinya itu nggak sama sekali menang ya guys. Jadi aku juga minta maaf kalau ada tersinggung. Jadi kita mereka bukan karena menang, tapi karena diplomasi, dan salah satu rekan Amerika Serikat waktu itu juga mengaku dan mengancam Belanda untuk tidak menjajah Indonesia. Bukan soal bambunya, tapi semangat juang masyarakat Indonesia yang membara. Rakyat Indonesia kalau bersatu tak ada negara asing yang bisa menjajah. Salam hormat untuk para pejuang-pejuang yang telah mendahulukan kita.